Hormati para kasih PHU provinsi, seluruh kasih PHU Provinsi Sumatera Selatan. Izin Bapak Ibu saya berdiri aja ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi Mas Amir sudah memberikan paparan tentang pendaftaran, jadi habis didaftarin saya batalin Pak. Jadi orang-orang udah nggak bisa berangkat haji lagi. Nikit ke Pak? Iya. Kalau di pembatalan ini pasti Bapak Ibu punya pemikiran kenapa ya kok dana pengembalian BP batal masih terasa lama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya perhatiin dari hari ke hari, bulan ke bulan itu sekarang ini agak lebih cepat Bapak Ibu, lebih cepat dan itu sudah kalau saya bilang itu sudah SLA-nya udah terpenuhi. Kan SLA-nya itu ada 15 hari kerja, di Bapak Ibu 3 hari, di kami 5 hari, BPKH 5 hari, di bank 2 hari, ada 15 hari kerja semua. Dan itu insya Allah udah mulai terpenuhi. Cuma ada kadang-kadang masih ada beberapa kasus memang ada, dan itu kasus itu yang memang awalnya memang mungkin karena bank itu sudah nggak ada lagi. Misalnya bank konven itu kan rata-rata rekening sudah tidak aktif. Nah itu yang salah satu membuat pengembalian BP batal itu lama. Atau kadang ada juga jamaah yang batal karena wafat, teman-teman operator salah entry nomor rekeningnya. Itu sering terjadi. Gitu. Terus saya apalagi kasih informasi juga, di kita itu masih punya pikiran kalau untuk pembatalan itu kata teman-teman di pusat itu, kalau untuk pendaftaran sih auto debit gitu, tapi kalau pembatalan auto ribet gitu. Lama banget katanya, tapi padahal enggak, udah mulai bagus kok. Saya jujur aja ya, dari hari ke hari itu udah mulai bagus, udah mulai cepat. Oke, Mas Rizky, kita masuk aja Mas Rizky. Ini kalau dasar hukum kita masih sama ya, cuma sekarang ini kan kita sudah punya yang baru Bapak Ibu. Jadi Dirjen nomor 60 tahun 2018 itu kita sudah nggak pakai lagi. Jadi dari Dirjen nomor 60 tahun 2018 itu kita pecah jadi 2. Yang pertama itu Dirjen 241 tentang SOP prosedur pembatalan pendaftaran haji reguler. Terus yang kedua Dirjen nomor 242 tentang standar personal prosedur pengaktifan nomor porsi. Jadi kita pecah 2 Bapak Ibu. Jadi ini baru sebenarnya udah lama ditandatangani, cuma baru kita edarin, kita share itu kalau nggak salah tanggal 15 November ya Mas Amir, sebelum tanggal 17 live pendaftaran digital. Jadi ini Dirjen yang baru, dan ini mungkin Bapak Ibu sudah punya, dan ini sebagai payung hukum kita untuk pembatalan. Next Mas. Kalau tadi di di pendaftaran ada layanan pendaftaran ada 3 jenis, kita juga punya Pak. Yang pertama itu di kantor Kementerian Agama dan Kabupaten Kota, yang kedua layanan keliling yang kayak tadi di Buba ya, Muslimas Banyuasin. Kalau nanti seandainya memang sudah berjalan, ya otomatis untuk pembatalan juga udah boleh karena payung hukumnya udah ada. Nah ini yang ketiga layanan elektronik. Jadi untuk layanan elektronik ini nanti hampir sama dengan pendaftaran elektronik, hampir sama. Jadi kita menggunakan aplikasi Haji Pintar, dan saat ini sekarang lagi dikembangkan oleh Siskohat. Nanti semua persyaratannya diupload di Siskohat, di Haji Pintar, tapi jamaahnya tetap datang nantinya ke Kementerian Kabupaten Kota untuk verifikasi apakah jamaah itu benar mengajukan atau tidak, untuk menghindari pembatalan sepihak tadi Pak. Apalagi dana talangan ya Pak ya, banyak ya Pak ya. Nah itu layanan yang baru. Jadi poin 2 sama 3 itu baru. Kalau yang nomor 1 itu udah lama,
Jadi 23 itu yang baru. Next Mas Rizky. Ini saya coba untuk mengingat-ingat lagi. Saya takutnya teman-teman mungkin ada yang baru juga ya, mohon maaf ya, mungkin di operator di Kasimea mungkin ada yang baru. Jadi saya hanya merefresh saja alur pengembalian BP batal, porsi maupun validasi yang saat ini berlangsung. Jadi pertama jamaah datang ke Kemenak Kabupaten Kota untuk mengajukan permohonan pembatalan dengan melampirkan semua persyaratan. Setelah diverifikasi, kalau lengkap diproses, kalau enggak dikembalikan ke jamaah yang bersangkutan atau alims untuk dilengkapi. Di sini ada tugas Kemenak untuk melakukan input di Siskohat, sekaligus melakukan upload seluruh berkas pembatalan Bapak Ibu. Kalau dulu kan ini nggak ada upload ya. Tapi semenjak bulan Juni kalau nggak salah saya, ini kita wajibkan untuk mengupload seluruh berkas. Jangan surat pengantarnya aja Bapak Ibu, karena masih banyak saya lihat ya, mungkin mudah-mudahan di Sumsel nggak ada ya. Karena kalau terjadi kasus di kemudian hari, kalau sudah diupload di Siskohat itu kita gampang nyarinya. Tinggal buka di informasi jamaah haji, itu kita tinggal download, kita bisa share. Jadi itu yang pertama, kalau terjadi ada kasus kemudian. Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu mengupload seluruh berkas termasuk buku rekening, itu kadang kan teman-teman operator kan sering salah menginput nomor rekening. Tapi dengan adanya berkas pembatalan itu, teman-teman perbankan minta ke kami, Pak, berkas permohonan atas nama si A ada nggak? Bisa dikirim ke kami nggak Pak berkasnya? Kita kirimlah. Setelah diperhatiin memang di buku tabungannya itu belakangnya misalnya 21, tapi yang diinput di Siskohatnya 12. Jadi ini sebagai salah satu untuk menghindari retur juga. Jadi berkas itulah dipakai oleh bank. Kalau di sini yang sering WA saya itu Bank Sumsel, Pak Ihsan namanya, Mas Ihsan, dia sering WA saya, Pak Aris bisa dikirimin berkasnya atas nama si A enggak? Ini kayaknya Kemenak salah input nomor rekening nih Pak. Oh ya udah saya kirim. Oh ya Pak, benar Pak, terjadi kesalahan. Jadi dengan adanya berkas itu tidak terjadi retur, dia nggak retur ke BPKH, tetap dijalankan dengan berdasarkan ada berkas tadi. Jadi itu gunanya berkas yang diupload tadi. Setelah di input dan diupload oleh Siskohat itu otomatis nanti akan muncul di Siskohat kita yang di pusat, di subdit pendaftaran. Nanti kita input juga, kita bikin jurnal dan kita kirim ke BPKH. Kalau dulu kita ngirimnya masih ngirim langsung Pak, kita datang ke kantornya BPKH bawa berkas segunung ke BPKH. Tapi dengan adanya pandemi ini, jadi ada hikmahnya juga pandemi ini Pak. Kita nggak pernah ke BPKH lagi, kita cukup dia membuat aplikasi, kita upload juga. Jadi kalau Bapak Ibu batalin hari ini, besok kita tinggal kirim ke BPKH. Jadi tidak ada pengiriman hard copy lagi, semuanya serba digital. Jadi udah disiapkan oleh BPKH dan kita upload semuanya. Setelah diupload di BPKH, nanti BPKH mengeluarkan SPM, surat perintah membayar yang ditujukan ke BPSBB atau bank. Nanti bank itulah yang melakukan transfer ke rekening jamaah. Jadi masih banyak masyarakat kita atau jamaah haji kalau uang dana haji itu dikelola oleh Kementerian Agama, padahal tidak. Jadi mereka taunya kita gitu loh Pak yang mengelola. Kok lama banget? Padahal kadang lamanya di BPK juga ada itu. Itu alurnya Pak. Jadi semuanya itu ada 15 hari, 3 di Kemenak, 5 di subdit pendaftaran, 5 di BPKH, terus di ininya 2 di bank 2. Oke, next Mas Rizky. Ini saya coba merekap data pembatalan selama tahun 2021. Yang paling banyak saya lihat memang Palembang, Kota Palembang. Ini batal porsi ya Bapak Ibu ya, setelah baik awal maupun lunas. Next Mas
Nah, ini yang validasi. Nah, ini tadi yang diceritakan oleh Mas Amir tadi, sekarang ini kan tidak ada lagi batasan wilayah untuk mendaftar. Jadi kalau Bapak punya KTP Sumsel tapi Bapak kebetulan sekolah di DKI, itu Bapak bisa melakukan pendaftaran. Tapi kadang BPSDP itu salah memilih kode provinsi. Karena Bapak di DKI dipilihnya kode provinsinya DKI, padahal Bapak KTP-nya Sumsel. Dan ini di data kita itu ada sekitar 10 antara 10 sampai 12, saya lagi rekap tadi semalam di kamar. Itu rata-rata kejadiannya seperti itu. Jadi orang yang mendaftar dia misalnya KTP-nya Sumsel tapi daftar di DKI. Itu Pak kasusnya. Itu yang saya catat itu BSI itu ada 3, Bank Danamon 1, Bank Jateng 1, Bank DKI 3. Itu kan yang dirugikan jamaahnya ya Pak, karena ketidakhati-hatian dalam memilih kode provinsi. Kan kalau batal validasi itu kan sama dengan batal porsi, membutuhkan waktu 15 hari kerja. Itu pun kalau sesuai SLA-nya, tapi kadang kan ada melebihi waktu itu. Otomatis porsi yang didapatkan oleh jamaah kan jadi mundur lagi Pak. Otomatis dia menunggu uangnya itu dulu cair baru bisa daftar lagi. Kecuali kalau dia punya uang lebih atau ada dana yang tersedia, dana yang lain, dia bisa daftar lagi. Tapi kalau uangnya cuma itu aja 25 juta, otomatis dia menunggu lagi 15 hari untuk mendapatkan uang kembali, terus dia daftar lagi. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ketemu sama petugas bank, mungkin bisa ngobrol agar ngasih tahu agar lebih hati-hati dalam memilih kode provinsi waktu pendaftaran jemaah haji. Oke Mas Rizky, ini yang pengembalian setelah lunas. Ini yang mengambil uang pelunasannya Pak, sedikit Pak, nggak banyak, 12 orang. Berarti di Sumsel ini masih niat berhaji semua. Iya benar Pak, masih niat berhaji Pak. Jadi cuma 12 orang. Alhamdulillah nggak banyak. Yang banyak dari mana nih? Bukan Komering Ulu Timur. Iya, ada 4 Pak. Oke Mas Rizky. Nah ini saya ngasih ilustrasi ya. Tadi kan saya cerita tahapan-tahapan di setiap titik, mulai dari Kemenak, sudit pendaftaran, terus dari BPKH sama bank juga. Saya mau ngasih tahu, ini kebetulan saya ambil dari dari Kota Palembang. Ini tanggal inputnya tanggal 9 Agustus 2021 diinput oleh Ibu Muniroh. Mana Bu Muniroh? Kita nginput tanggal 10 Agustus. Ini ada tanggalnya, diinput oleh Mas Edo. Terus ditransfer oleh bank itu tanggal 20 Agustus Bapak Ibu. Setelah tanggal 20 Agustus ditransfer, tanggal 23 baru diinput di Siskuhat. Jadi setelah dilakukan transfer, baru diinput di Siskuhat, baru muncul status ini, status BPS berhasil transfer. Jadi kalau saya lihat ini dari SLE-nya ini 9 Agustus ke tanggal 20, berarti 11 hari ya Pak ya, belum dikurangi hari Sabtu, hari libur. Jadi maksud saya ini udah mulai bagus lah, ada dari hari ke hari udah mulai bagus. Kadang ini nih, bank ini dia sudah transfer Pak, tapi dia lupa input di Siskuhat. Ini yang sering kita ingatkan setiap bulan. Jadi ada kewajiban bank untuk melakukan input atau konfirmasi di Siskuhat banknya masing-masing. Karena kalau dia tidak input, status BPS ini nggak akan muncul, kosong ini. Jadi kita juga nggak tahu duitnya masuk atau enggak. Dan otomatis ini ada SMS yang terkirim yang disampaikan oleh Pak Hanif tadi. Jadi setelah diinput oleh bank, ini otomatis ada SMS terkirim. Kalau kita ngomongnya SMS gateway, jadi otomatis terkirim.
Nomor SMS ini terkirim apabila sudah diinput oleh petugas bank dan terkirim ke nomor handphone yang diinput oleh teman-teman operator waktu proses pembatalan. Kadang teman-teman operator itu nginput nomor handphone dia sendiri, ada juga tuh Pak. Terus kadang nomor jamaah yang mengajukan atau ahli waris. Jadi dengan adanya informasi SMS tadi, tidak perlu lagi jamaah atau ahli waris datang ke Keamanan Kabupaten Kota. Oh, dia udah ada udah ada SMS masuk pemberitahuan kalau ini berhasil transfer, silakan datang ke bank tempat mendaftar. Itu bunyi SMS-nya kira-kira seperti itu. Cuma kami sempat ngobrol juga dengan Siskohat. Mungkin kedepannya kita mungkin WA Pak, selain SMS kita mungkin WA juga. Jadi ada WA center lah, WA center pembatalan. Nanti kita kirim ke WA. Cuma dengan catatan handphone yang diinput oleh operator Siskohat itu harus bisa WA-nya. Kalau handphone yang biasa kan nggak bisa ya Pak ya. Jadi kalau handphonenya Android, baru bisa terkirim WA-nya. Oke Mas Rizky, lanjut Mas Rizky. Nah ini saya mesti tahu nih yang gagal transfer Bapak Ibu. Ini kebetulan saya ambil yang Kabupaten Oku Selatan ini. Ini gagal transfer. Ini gagal transfer karena nama beda. Jadi kemungkinannya nama beda ini kecil. Ini nama di Siskohat Ria Putra. Mungkin di buku tabungannya bukan Ria Putra. Bisa jadi 3 suku kata Pak. Atau ada pasti ada perbedaannya. Jadi alasan ini gagal transfer karena nama beda. Jadi kalau ada gagal transfer seperti ini, kalau Bapak lihat di monitoring pembatalan Siskohat terjadi gagal transfer, Bapak Ibu silahkan bersurat ke kami. Bersurat, bikin surat koreksi rekening BP batal, terus melampirkan fotokopi buku tabungan, di email ke retur.spm@pendaftaranhaji.net. Cuma mohon maaf, email yang saya sebutkan barusan itu sekarang lagi proses maintenance Pak. Jadi semenjak tanggal 23 ya Mas Rizky ya. Jadi ada problem di domainnya pendaftaranhaji.net itu lagi bermasalah. Jadi setiap email yang dikirim itu nggak masuk Pak, nggak kita terima. Jadi untuk sementara di WA ke saya aja, di Japri aja dulu. Kalau ada kasus-kasus retur di Japri aja dulu. Karena ini nggak tahu apa, kalau informasinya memang domainnya pendaftaran haji.net itu lagi ada masalah. Mudah-mudahan nggak lama sih. Jadi untuk sementara di suratnya di Japri ke saya aja dulu Bapak Ibu, atau ke staf saya, ke Mas Panji atau ke siapa nanti. Jadi itu informasinya. WA-nya Pak? WA saya, nomor HP saya 08 111 iya Pak 551774 08 111 551774. Iya, nama saya M Sarif Pak, tapi nggak tahu jadi berubah jadi Aris. Kalau ledekan teman-teman nih, karena udah masuk Jakarta berubah namanya. Tapi nggak juga Pak, di rumah manggilnya Aris emang. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kalau terjadi gagal transfer, mohon di email ke retur@spm@pendaftaranhaji.net. Cuma untuk sementara di WA aja, di Japri saya, nanti akan kita kirim ke BPKH. Kenapa Mas Rizky? Next. Ini pengembangan pengembalian BP batal Bapak Ibu. Ini yang nomor 1, 2, 3 ini udah kita jalankan. Nomor 1 ini ada autorisasi oleh Kasih PAU. Jadi ini berawal dari ada pembatalan di Pandeglang Pak. Pandeglang itu ada pembatalan sebanyak 14 orang tanpa sepengetahuan kasihnya. Jadi Pak Wawan kasih namanya, hanya dia lapor datang ke kita. Pak Aris itu masih zaman Pak Nafid juga, Pak Nafid Kasubitnya. Pak Nafid, ini kok ada pembatalan 14 orang?
Saya sendiri nggak tahu. Kok bisa gitu Pak? Setelah kita cek, rupanya indikasinya ya Pak ya, indikasinya itu ada teman kita juga orang kabupaten yang bermain lah, kasarnya seperti itu, ada oknum lah yang melakukan pembatalan tanpa sepengetahuan kasihnya. Itu di Pandeglang Pak, ada 13-14 orang. Dan rupanya di belakang itu dana talangan Pak. Dan alhamdulillah juga jamaah yang 14 orang itu yang sudah dibatalkan oleh Kabupaten Pandeglang itu nggak nuntut, karena mereka memang secara materi memang udah nggak sanggup lagi untuk meneruskan dana talangan tersebut. Tapi kan lucunya kasihnya nggak tahu Pak. Makanya berawal dari laporan dari Pandeglang itu, kita bikinlah kode otorisasi oleh Kasih PHU. Jadi setiap pembatalan itu harus diotorisasi oleh Kasih PHU. Jadi sama kayak kita, kalau kita datang ke bank ya Pak ya, kalau kita ngambil uang 5 juta cukup lewat teller bisa ya Pak ya, dia nggak perlu ke belakang. Tapi kalau kita ngambil uang 100 juta, dia pasti ke belakang, minta otorisasi dari supervisornya atau kepala cabang atau kepala KCP-nya. Jadi kode otorisasi itu kan sebenarnya dipegang oleh kasih masing-masing, tapi pelaksanaannya para kasih ngasih ke operator, iya kan? Nah itu yang nggak benar Pak. Seharusnya dipegang oleh kasih masing-masing, karena kalau terjadi masalah di kemudian hari, kasih PHU-nya harus ikut bertanggung jawab. Itu tujuannya kita bikin seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan kita berpikir positif agar kalau memang ada pembatalan, teman-teman operator ya istilahnya benar-benar mengikuti aturan yang sudah berlaku. Jadi kalau memang toh kode otorisasinya diberikan ke operator, yang mudah-mudahan benar-benar yang orang-orang yang mengajukan pembatalan amanah. Tapi ya amanah. Tapi kalau saran saya kalau bisa ya benar-benar dari Kasih PHU yang memberikan otorisasi gitu Pak. Maksudnya memang langsung memberikan kode otorisasi. Itu Pak. Jadi itu latar belakang kita memberikan kode otorisasi itu. Mungkin awal tahun mungkin kode otorisasinya mungkin kita ubah Pak. Karena Kasih PHU ini kan sangat dinamis juga ya Pak ya. Ada yang sudah pindah ke tempat lain, makanya ada yang sudah pensiun. Makanya nanti kita awal tahun rencana mau kita ganti kode otorisasinya seluruh Indonesia, biar nanti untuk menjaga kerahasiaan. Jangan sampai nanti orang yang sudah pindah dia coba-coba masuk dari tempat lain, kan bisa aja Pak. Terus yang kedua, pengiriman SMS ini udah setahun berjalan dan alhamdulillah ini udah jalan terus Pak. Jadi cepat juga Pak. Jadi sehari itu pembatalan itu, kalau sebelum pandemi itu sehari itu 2,5-300 tiap harinya. Tapi mulai pandemi itu sehari itu bisa 500-700 Pak. Jadi 3 kali lipat. Jadi sangat signifikan lah. Tapi yang akhir-akhir ini udah mulai turun lagi, 400, udah balik lagi ke 300. Awal-awal pandemi itu sampai 750. Harga sawit sudah bagus. Itu di Sumsel Pak, tempat lain ada sawit. Terus yang ketiga, upload seluruh berkas pembatalan. Ini uploadnya udah lama juga, ini udah berjalan alhamdulillah. Jadi seluruh berkas diupload ya Bapak Ibu ya, jangan yang surat pengantarnya aja, seluruh berkas. Terus yang keempat, integrasi nomor rekening jamaah batal karena wafat. Ini kita berawal melatar belakangnya adalah karena ada terjadi kasus salah transfer Pak. Salah transfer terjadi di BSI, pertama di Lampung Selatan. Di Lampung Selatan itu ada pembatalan jamaah karena wafat dan ditransfer ke istrinya. Di buku tabungan itu kan angka 698 itu kan kalau hasil fotokopian kan kurang jelas Pak. Jadi seharusnya 9, di belakangnya itu diketiknya 6 atau 8, itu hampir sama bulat aja. Itu masuk ke rekening orang yang ada di Kalimantan Selatan Pak.
Jadi untuk menghindari salah transfer tadi, kita lagi bangun aplikasi antara Siskohat dengan seluruh bank. Nanti seandainya ada pembatalan karena wafat, itu nomor rekeningnya diinput oleh teman-teman operator, misalnya 12345, diklik atau di enter, keluar namanya Pak. Kalau yang sekarang ini kan diketik 12345, di bawahnya kita ketik juga namanya kan, namanya misalnya M Sarif, seperti itu kan. Nanti ke depan yang sudah nanti BSI yang udah mulai instan sama kita, udah stress test, udah sering dicoba aplikasi, itu udah waktu dekat nih BSI. Jadi nanti Bapak Ibu yang operator tinggal input nomor rekening 1234551, diklik, otomatis keluar namanya sama banknya otomatis. Jadi nggak perlu diketik lagi. Jadi itu tujuannya apa? Adalah tujuannya untuk menghindari terjadinya kesalahan transfer. Jadi BSI ini kejadiannya udah 4 kali Pak. Yang pertama di Lampung Selatan, yang kedua di Tangsel, yang ketiga di Purwakarta, yang keempat baru-baru ini di mana? Lupa saya. Jadi yang nomor 1 duitnya udah diambil sama orang Pak. Yang di Lampung Selatan itu duitnya udah diambil sama orang yang Kalimantan Selatan itu. Ini katanya. Makanya Pak, terus yang kasus 23 Purwakarta sama Tangsel itu belum diambil dan udah ditarik lagi oleh BSI-nya. Dan ini yang terakhir ini yang Jawa Barat, asal saya Jawa Barat juga. Cirebon ya, Kabupaten Cirebon itu dia salah input nomor rekening juga, sama BSI-nya ditransfer masuk ke nasabah yang ada di Aceh. Dan duitnya udah diambil juga, kebetulan mahasiswi. Ya, Diambil juga sama dia. Ini lagi proses istilahnya PDKT lah, maksudnya dari pihak bank sudah menemuin jamaah nasabahnya ke rumah, ke kampusnya nggak ketemu. Nggak tahu nih, katanya mau lapor ke polisi. Kan di undang-undang perbankan itu kalau salah transfer itu ada pasalnya Pak. Kalau kita ambil ada pasalnya. Ada itu. Jadi ini lagi mediasi dari teman-teman BSI ke jamaah yang ada di Aceh. Nah, makanya itulah yang melatar belakangi kita. Kita memang prioritaskan BSI Pak, karena BSI itu jamaah paling banyak. Otomatis pembatalannya juga banyak. Dia itu sehari itu bisa 200 tuh buat dia aja Pak. Karena sebagaimana kita ketahui, waiting list itu kan tadi Pak Anit bilang ada 5 juta ya, itu 60% 70% itu BSI semua. Bank-bank lain kan cuma paling berapa lah, enggak kecil lah. Mandiri, BNI, BNI. Gabung semua deh Pak. Iya. BSI sekarang. Iya, sekarang BSI. Iya. Terus ini pengembalian BP batas secara elektronik ini yang lagi-lagi kita bangun juga, dan mudah-mudahan enggak dalam waktu yang tidak lama nih udah ada. Terus yang selanjutnya pengambilan foto. Nah, ini yang dibilang Pak Nik tadi. Ini setiap jamaah atau ahli waris yang mengajukan pembatalan itu kita foto Pak. Jadi baru datang kita foto, nanti di aplikasi otomatis nanti ada folder tersendiri yang nanti tidak membingungkan teman-teman operator. Jadi tinggal ambil setelah surat dari Kemenak atau kasih, kalau di kan macam-macam ya. Kalau surat pengantar itu yang tanda tangan saya lihat ada kasih, ada kepala kantor. Jadi kalau seandainya sudah ditandatangani oleh kepala kantor atau kasih, nanti baru diinput, ditariklah foto yang tadi. Jadi nanti nama filenya juga nanti otomatis sesuai dengan nama sama tanggal dia datang. Jadi biar tidak membingungkan, atau nomor porsi lah yang lebih gampang, biar nggak membingungkan. Kalau filenya nomor porsi kan kita gampang nyarinya. Menempatkan fotonya itu Pak? Kenapa Pak? Menempatkan fotonya orang yang ngambil itu gimana? Biasa kayak yang di pendaftaran Pak, untuk pendaftaran yang sudah ada ini, yang kemarin-kemarin. Persis cara pengambilannya seperti itu. Kan Bapak udah dapat kamera ya? Sudah. Yang Logitech yang berdiri itu? Sudah. Iya, itu bagus Pak. Untuk pelimpah dipakai bagus itu Pak. Ya Pak Asrul ya, bagus kan kameranya? Cuma kata Pak Asrul, kami kok gak dapat Kanwil gitu. Tinggal scanner nanti. Iya, scanner, tapi scanner Kanwil dapat Pak. Kanwil dapat kan scanner? Iya. Jadi setiap tahun ini tujuan kita ke daerah seperti ini loh Pak, ke Kemenak, ke provinsi. Kalau kemarin kan udah dapat PC ya, Pak Ansrul ya, dapat PC 2 unit kan, tahun 2020.
PC belum Pak? Ada. Satu. Semua Satu. Satu Pak. Kok beda-beda? Dapat satu Pak. Padahal di anggaran kita di pusat setiap titik 2 Pak. Mungkin tahun depan, Pak. Saya nggak ngerti dah. Pokoknya kita anggaran kita yang untuk besok nih barcode. Karena sekarang kan udah ada barcode nih. Jadi untuk pembatalan nanti kita tembak aja. Tapi yang mendaftar mulai tanggal 17 November ya Pak ya, itu yang bisa di barcode. Yang sebelumnya nggak bisa, tetap di input. Tetap di input. Tapi memang kalau batal validasi kan 20 digit kan lumayan juga itu. Sering terjadi kesalahan kan. Nah, jadi untuk menghindari itu kita pakai barcode. Yang bisa pakai barcode tuh yang mulai mendaftar tanggal 17 November. Sebelumnya tidak bisa, harus diinput manual. Jadi itu tujuannya untuk menghindari kesalahan entry atau kesalahan input data. Itu pengambilan foto. Terus yang terakhir ini pengembalian PP batal nomor validasi pengajuan cukup dari Kantor Kabupaten Kota. Jadi dampak dari menghilangkan batasan wilayah yang saya ceritakan tadi. Kalau yang selama ini kan batal validasi ini kan harus dari jamaah yang bersangkutan ya Pak ya. Jamaah bersangkutan datang ke Kantor Kabupaten Kota. Tapi di Kepdirjen yang SOP yang baru Kepdirjen itu pengajuannya cukup dari Kemenak aja Pak. Cukup dari Kemenak aja, langsung diinput nanti kita proses. Karena kalau menunggu dari jamaah lagi itu kan membutuhkan waktu yang lama Pak. Jadi cukup dari itu aja, dari Kemenak aja. Next, Mas Rizky. Nah, ini sebab saya mau cerita sebab lamanya pengembalian BP batal Pak. Jadi poin-poinnya itu dari BPKH juga ada Pak. Jadi kejadiannya dari BPKH itu mengeluarkan SPM tanpa melihat ketersediaan dana di BPSPB. Jadi gini, misalnya Bank Sumsel menerima SPM pembatalan, dia mau transfer, tapi uang yang ada di rekening yang milik BPKH itu nggak ada Pak, nggak tersedia. Yang 25 juta itu nggak ada uangnya. Jadi si bank ini, BPSPB ini terpaksa lah bikin surat ke BPKH agar diisi nomor rekening tersebut, agar istilahnya deposit lah. Setelah di deposit baru bisa dijalankan. Dan itu kalau cerita dari teman-teman bank BPSPB itu waktunya itu ada 5 hari kerja Pak. Dan otomatis kan itu kan SPM nggak bisa dijalankan selama 5 hari. Setelah dideposit baru bisa dijalankan. Nah ini sering terjadi Pak. Memang kejadiannya di bank-bank yang jamaahnya banyak, kayak di BSI ini sering banget nih. Sering terjadi kekosongan dana pembatalan. Jadi bank itu nggak bisa menjalankan mentransfer pembatalan ke jamaah karena dananya tidak tersedia. Jadi terpaksa bikin surat dulu ke BPKH. Terus yang nomor 2, nama yang di Siskohat dengan nama yang di buku tabungan berbeda. Jadi kasusnya gini, seharusnya jamaah waktu mendaftar itu menggunakan KTP, ya kan? Kita mendaftar harus menggunakan KTP. Jangan menggunakan 3 kata Pak. 3 kata itu hanya untuk pemvisaan, untuk keberangkatan haji. Nah, ada 2 provinsi, itu Kalimantan Selatan sama Papua. Saya nggak tahu itu bisikan dari mana kalau mendaftar haji itu 3 kata. Kalau normal aja sih nggak apa-apa, berangkat semua kan, nggak ada masalah. Tapi kalau terjadi pembatalan, kalau namanya beda, di Siskohat namanya misalnya Muhammad Syarif, tapi Muhammad Syarif Kasim misalnya di Siskohat, tapi di bank itu Muhammad Syarif. Itu kalau terjadi pembatalan itu pasti retur Pak, karena namanya beda. Itu tuh 2 provinsi. Saya udah sampaikan, kalau untuk mendaftar itu gunakanlah KTP, saya bilang. Jangan menggunakan 3 kata. 3 kata itu hanya untuk keberangkatan haji, untuk pemvisaan. Itu kasusnya yang sering terjadi di 2 provinsi itu. Jadi kalau ada seperti ini, ada terjadi perbedaan antara nama yang ada di Siskohat dengan nama yang ada di buku tabungan, Bapak bisa japri saya, Pak tolong rubah dulu namanya Pak. Nanti saya rubah.
Kalau itu nggak perlu, istilahnya nggak perlu approve dari pimpinan, karena Pak Anip sudah setuju karena ini untuk pelayanan, karena untuk pembatalan kita bypass Pak. Bapak WA suratnya langsung saya rubah. Nanti dirubah sama teman-teman nanti. Kalau teman-teman nggak bisa, saya nanti yang rubah. Gitu. Terus satu lagi, misalnya ini kejadiannya di daerah timur sih banyak. Misalnya kalau di sini kan BSI hampir rata semua kabupaten ada ya. Nah, kalau di provinsi lain Pak, di daerah timur itu Papua, Maluku, NTT, itu BSI nggak ada Pak. Adanya BSI itu di ibu kota provinsi, di Jayapura, di Ambon, di Kupang. Nah, kalau di kabupaten dia nggak punya. Nah, saya bilang kalau ada perbedaan, kalau nggak ada BSI di situ, ya udah buat surat ke saya, nanti saya ubah bank tujuan transfernya. Bank apa yang ada di kabupaten itu? Misalnya Bank Mandiri atau BRI lah yang lebih luas. Ya udah kita ubah Pak. Kita ubah banknya, baru nanti setelah kita ubah baru proses pembatalan. Tapi di sini kan semua kabupaten ada BSI semua kan? Enggak. Alhamdulillah di sini semua bank lengkap lah. Jadi Mana yang agak ribet ada Pak? apa tuh Pak? Bank Muamalat. Ribetnya kenapa? Karena di Lubuk Linggau nggak ada. Oh, di Lubuk nggak ada? Iya. Bapak kabupaten terdekat apa Pak? Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas, Musirawas Utara ini nggak ada. Satu wilayah ini, 2-3 wilayah ini nggak ada Bank Nggak ada Muamalat. Iya. Enggak ada lagi. Terdekat di situ, dari situ apa? Bengkulu, Curug, Bengkulu. Lain provinsi, Curup itu paling dekat. Tapi lain provinsi. Oh, jauh ya jaraknya. 40 kilo dari Lubuk Linggau ya. Tapi provinsi lain ya. Bengkulu kan? Tapi kemarin ada anjuran untuk pelunasan dan pengambilan itu tidak boleh menyeberang ke provinsi lain. Iya. Harus tetap ke Sumsel kan gitu kan. Terutama otomatis yang paling dekat di Muara Enim nggak salah. Ah, Muara Enim dekat kan itu? Ya cukup 4 Cuma jam sejam kan? 4 jam. Muara Enim Lubuk Linggau 4 jam ya? Iya. Perasaan saya nggak saya pulang kampung nggak selama itu perasaan. Ngebut kali Pak. Saya dulu pulang kampung lewat sana Pak, lewat lintas tengah karena ada tol sekarang ya lewat sini lah. Jadi saya ke Padang Pak. Jadi lebih simpel lewat sini. Tol paling panjang itu. Iya. Paling Palembang itu. Nanti coba kita ini Pak, saya coba deh. Kalau kita sih nggak tetap harus bank yang sama Pak. Iya. Kalau itu kan nggak cuma kalau BSI beda ya Pak. Iya, BSI itu kan dulu kan ada anak-anaknya, Betul. Mandiri, BRI, BNI kan, Betul. terus ada BRIS, BENIS, BSM. Nah itu anaknya sekarang BSI itu bisa ditransfer ke bank-bank konvensional. Tapi kalau muamalat ini agak Iya, Cuma begini satu Pak. itu aja. Begini Pak, kalau pelunasan oke, orang muamalat datang ke sana. Kalau pelunasan. Iya. Tetapi kalau pengembalian Kembali Iya Pak, jadi mohon maaf ya Pak, di mana-mana kalau uang masuk itu memang gampang Pak, tapi uang keluar susah. Itu Bapak coba lihat deh, coba pasti kalau yang namanya uang masuk itu pasti cepat, tapi uang keluar susah. susah. Mereka kalau untuk itu pelunasan kan, Iya. mereka yang jemput bola, Bola. datang ke tempat Bapak. Tapi giliran pembatalan katanya, ya udah Bapak misalnya ke Curup misalnya kan gitu kan dianjurkan kan? Iya. Ya mungkin sementara seperti itu ya Pak, karena mereka untuk membuka cabang itu mereka harus yang pertama Dulu ada dulu. untung ya, mereka harus dapat keuntungan lebih. Kedua harus ada OJK, segala surat izin OJK. Banyak lah kalau untuk buka cabang itu. Karena nggak ada keuntungannya itu mungkin tuh. Iya mungkin itu Pak banyak itu. Cuma sekarang yang muamalat ini disubsidi oleh BPKH Pak. Udah dibeli kan? Saya dengar infonya seperti itu. Oh gitu. Jadi muamalat itu udah dibeli sama BPKH. Jadi kembangkan. Kayak dibangun. Makanya sekarang dana talangan itu dari muamalat udah kenceng itu. Makanya tadi Mas Amir bilang kan kita lagi menyusun SOP kepatuhan Pak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu atau teman-teman operator kalau menemukan bukti-bukti yang apa istilahnya kira-kira memberatkan lah, membuktikan kalau itu dana talangan, nanti kita turun, kita verifikasi. Kalau memang terbukti kita cabut usernya Pak. Kita kasih kapok lah gitu. Kita cabut usernya. Terus yang keempat ini rekening tidak aktif, yang berikutnya ada rekening tidak, ini hampir sama ya. Jadi rekening tidak aktif ini rata-rata ini yang ex bank konven, yang tadi BNI, BRI, sama Mandiri. Termasuk yang
ini juga yang rekening tidak terdaftar. Rekening tidak terdaftar ini biasanya teman-teman operator salah ngentri nomor rekening. Jadi pas ditransfer sama bank, oh rekening ini nggak ada di bank kita, nggak ada, makanya nggak terdaftar. Next, Mas Rizky. Ini yang baru Pak. Kalau kemarin itu di Dirjen 60 2018 itu kan pembatalan sama pengaktifan porsi kan kita gabung ya dalam satu Dirjen. Tapi di yang baru itu kita pisah Pak. Pembatalan sendiri, pengaktifan sendiri. Namanya SOP. Kalau dulu kan kayak apa? Dirjen gitu. Ini sama-sama Dirjen, tapi yang kalau kita sekarang ini SOP namanya. Nah, yang pertama yang bisa diaktifkan itu kesalahan sistem ya. Kesalahan sistem itu saya lihat Ibu Muniroh nih, kalau kesalahan sistem ini masih ada utang saya nih satu nih. Ini ada satu nih, saya udah tahu kasusnya Bu nih. Sistem terus termasuk yang 2 orang Mas Amir apa tadi? Oku apa? Oh iya. Yang kemarin Mas Amir ke sana ya? Iya. Seharusnya Mas Amir yang aktifin bukan saya. Oke, saya udah tahu. Jadi saya cerita sedikit. Jadi kemarin itu di awal 2021 Januari kita sama siswa itu melakukan rekon Pak. Kita rekon internal, setelah kita rekon ditemukanlah ada 29 porsi yang tidak ditemukan dananya. Nggak ada dananya dari rekening BPKH tapi aktif. Kan menang banyak tuh jemaah Pak. Ya kan 2 itu kan Bu ya. Rupanya 2 itu yang suami istri ya Bu ya. Suami istri itu masuk ke rekening dia Pak. 25 juta masuk ke rekening jemaah itu. Tapi porsinya masih aktif. Hasil kesepakatan kita di rekon itu, ya udah kita batalin semua yang 29 itu, termasuklah yang dari Oku ya Bu. Ogan Hilir kita batalin dan kita cek lah kemarin Mas Amir udah ngecek, rupanya memang jamaahnya nggak tahu Pak. Jamaah itu juga nggak tahu kalau 25 juta itu nggak masuk ke rekeningnya, jadi dia juga nggak tahu. Kaget dia. Terus dibilangin porsi Bapak Ibu sudah batal. Kaget lagi dia. Terus gimana caranya nih Pak? Saya kan ingin berangkat haji. Nah, sementara kan udah bikin surat ya Bu ya, dan kita sudah BAP juga, sudah verifikasi juga, jamaahnya benar-benar ingin berangkat haji. Dan kemarin ini kan kita ada pergantian pimpinan juga Ibu. Jadi alhamdulillah kita udah coba satu di DKI kan ada tuh satu kita coba, alhamdulillah disetujui. Jadi dari 29 itu satu udah setujui. Nanti kalau satu udah setujui itu yang lain ngikut Bu. Yang besok yang dari Ibu lah, yang udah kita verifikasi nanti kita aktifin. Jadi kita bikin telaah dulu ke pimpinan, disetujui, nanti kita bikin surat ke Kambil. Tujuannya itu bunyinya agar melakukan transfer ke rekening BPKH. Nanti ada pemberitahuan resmi nanti. Nanti setelah di jamaah udah transfer, jadi transfernya itu transfer biasa ya Bu ya. Jangan buka validasi lagi. Transfer biasa kayak Ibu transfer ke orang tua atau ke anak lah. Transfer biasa tujuannya nomor rekening BPKH. Kalau rekening BPKH saya nggak tahu, tanya ke bank. Saya juga nggak tahu rekening BPKH berapa nomornya. Jadi transfer biasa aja. Jangan buka nomor validasi. Kalau buka nomor validasi itu sama aja dengan mendaftar lagi, berarti kan. Jadi transfer biasa, nanti bukti transfer itu kasih ke Pak Asrul. Pak Asrul nanti kasih ke kita di pusat. Pak, itu maaf sebelum diteruskan, itu kesalahan siapa Pak? Kenapa Pak? Kesalahan siapa yang tahu? Sistem kita Pak, kan kesalahan sistem. Bukan orang lain mencoba, bukan? Aplikasi kita Pak. Kesalahan aplikasi sistem. Oh, iya. Jadi sistemnya kan buatan manusia Pak. Iya. Buatan manusia kan nggak ada yang sempurna Pak. Bukan coba-coba wong ini. Oh enggak. Kalau itu enggak ada. Sibuk ke YouTube. Jadi 29 juta kali 25 juta, 29 orang kali 20 juta kan banyak. Lumayan nih. Iya, lumayan. Ya. Iya. Masih pakai nomor porsi yang lama. Nanti tinggal transfer aja Bu. Nanti setelah ada pemberitahuan dari kita ya Bu ya. Statusnya batal. Iya. Iya, sabar aja.
bilang Pak Arisnya lagi muter-muter. Jadi mudah-mudahan nanti setelah kami kembali ke kantor ke Jakarta, nanti yang punya ibu nanti kita bikin telah ke pimpinan, nanti setelah ada proof ini baru bersurat ke kami, ibu ya. Jadi itu 29 itu malah ada 2 yang udah diambil Bapak Ibu. Yang 2 udah diambil tuh di Kepulauan Riau 1, sama di Sulawesi Selatan di Tanah Toraja, Toraja Utara atau Kabupaten Toraja lah. Itu udah diambil dan udah ditemuin sama teman-teman KUA sama kan Kemenak. Dia mengakuin mengambil, tapi saya butuh waktu Pak untuk mengembalikannya Pak. Itu yang terjadi. Jadi ada kesalahan sistem di kita, di Siskohat, aplikasinya salah. Oke Bapak Ibu, terus yang kedua kesalahan entry data. Nah ini yang bisa kita aktifkan. Ini biasanya kesalahan dari teman-teman operator. Misalnya entry-nya misalnya 1, 2, 3, entry-nya 2, 3, 1 misalnya. Nah ini kejadiannya seperti itu. Ini insya Allah bisa diaktifkan. Tapi jangan istilah kasarnya jangan mengada-ngada ya. Maksudnya kalau benar-benar terjadi kesalahan, insya Allah kita bantu. Terus yang ketiga pembatalan sepihak. Nah ini biasanya porsi orang tuanya dibatalin anaknya, atau porsi istrinya dibatalin suaminya karena alasan ada masalah di keluarga lah atau gimana. Makanya pada Bapak Ibu kalau untuk pembatalan itu ya harus dari jamaah yang bersangkutan untuk menghindarin kasus-kasus nomor 3 ini. Jadi jamaahnya harus datang. Kalau misalnya sakit ya minimal pertama ada surat kuasa atau nanti video call, atau nanti Bapak Ibu bisa verifikasi langsung juga ke rumahnya, kan bisa juga ya. Kita aja di Jakarta itu Pak, jadi kemarin itu ada jamaah dari Riau. Dulu dia tinggal di Riau di Pekanbaru, tapi setelah pensiun dia mungkin kerja di mana gitu, dia tinggal di daerah Jabodetabek. Terus dia datang ngajuin pembatalan, kita terima Pak. Tapi berkasnya lengkap semua. Dia datang, setelah berkasnya lengkap, saya kirim ke Pekanbaru. Saya tanya, ini benar nggak orangnya ini? Terus saya bilang, tolong verifikasi ke alamat rumah ini. Terus teman-teman yang di Pekanbaru nanya, nyari rumahnya di Pekanbaru sana. Memang orang udah pindah Pak, ini benar orangnya. Jadi teman-teman yang di kota Pekanbaru itu melakukan verifikasi langsung ke rumah sesuai alamat yang ada di Siskohat. Jadi maksud saya ya nggak apa-apa lah kita capek dikit. Tapi kita juga nggak menyalahi aturan. Itu yang kita lakukan Pak. Kemarin ada 2 kebetulan dari Pekanbaru semua. Jadi dia nggak perlu datang ke Pekanbaru, cukup ke subdit pendaftaran aja. Tapi berkasnya lengkap semua. Kita foto, pokoknya kita penuh kehati-hatian lah. Terus melaksanakan putusan pengadilan. Ini yang terbaru Pak. Di Kepdirjen 60 tahun 2018 ini nggak ada. Ini melatar belakangnya adalah ada kasus di Bengkulu Pak, di Kabupaten Kepahyang. Jadi ceritanya ada 12 jamaah yang kita batalkan berdasarkan permohonan dari Bupati Kepahyang yang menganggap ke-12 jamaah itu tidak asli penduduk Kepahyang. Bilangnya dari Sumsel, Muratara itu. Iya. Kalau cerita teman-teman di sana aslinya dari Sumsel katanya Pak. Iya benar, Muratara itu Sumsel. Jadi ke-13 apa 12 jamaah itu menggugat kita Pak. PT UN kan kita di pengadilan di mana di Kota Bengkulu. Kebetulan kita hadir di situ. Dan terakhir dia menang Pak jamaah ini. Karena last minute bupatinya mengeluarkan EKTP Pak. Awalnya nggak punya EKTP. KTP yang lama itu. KTP yang lama itu kan bisa dibuat-buat kan Pak, yang warna kuning kan. Ya. Last minute bupati malah mengeluarkan EKTP. Karena udah mengeluarkan EKTP ya otomatis ya hakim memenangkan ke-13 jamaah itu. Jadi melatar belakangin itulah kita tambahkan ini poin 4 ini melaksanakan putusan pengadilan.
Jadi itu latar belakang. Jadi kalau ceritanya itu sebelahan ya Pak ya? Berangkat. Iya, tetangganya ini Pak. Muara sama Kepahyang itu Jauh juga Pak. jauh juga ya? Cuman Tapi dia hitungannya begini, di daerah Kepayang atau Bengkulu itu masih ngantrinya itu tidak singkat. terlalu Iya. panjang. tapi tetap tidak jadi berangkat kemarin tuh Pak ya. Berangkat. Berangkat. Kan keputusan Menang ya? Hakim memutuskan ke-13 jamaah itu menang Pak. Soalnya dengan kasus itu ada orang yang memang dia dari Kepayang berangkat mau mutasi ke kami. Ah, Tidak kami terima, alasan kaki terungkap lagi bilang. ya kalau mutasi kan kalau sudah lunas biasanya Pak. Iya, memang benar, Iya. tapi ngeri kan kena ada Iya. cerita dari Pak Kabit dari situ. Iya. Oh, jadi berangkat itu ya. Jadi sekarang karena pandemi kan Pak. Tidak waktu Iya. Jadi Pak udah melunasi kok Pak. Dia transfer lagi ke kita dan udah kita aktifin dan dia sudah melunasi. Tapi karena pandemi ya otomatis menunda lagi. Iya, sekali jalan Pak, biar aku masih ingat. Tadi ditayangkan ada pengambilan pelunasan tadi Pak. Ngapa merotara ada padahal ada Pak. Di situ tadi. Yang mana? Yang Daftar tadi yang penarikan setoran lunas. Oh ya pengembalian setoran lunas bukan pembatalan setoran lunas ya? yang ngambil lunas Dia itu. Ya. setoran lunasnya. Iya. Baru berapa lama Pak? Ini data saya bulan Kan 2020 kemarin. Akhir Oktober. 2020. Enggak, ini yang tahun ini aja. Oh, tahun Tahun ini ini. aja bukan yang tahun kemarin. Nah, yo tahun ini baru nak ngaju saya tunda dulu. Oh, iya, Baru iya. nak ngaju saya tunda, saya khawatir nanti takut tidak ada pelunasan tidak jadi berangkat. Iya. Tapi Ini kalau tahun 2021 aja Pak. oh gitu ya. Bukan 2020. Benar itu. Mas, habis ya? Thank you. Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.